Dulu mungkin jantung saya cuma satu, tetapi karena dengan pelajaran 2019, jantung saya sekarang 5. Tidak ada hal yang sulit kalau kita punya kemauan. Jadi kalau misalkan saya ditutup pintu, ya saya lewat jendela, kan begitu. Jendelanya ditutup, lewat atas genteng, kan gitu. Atas genteng ditutup, gerilya bawah tanah. Nama lengkapnya Budi Condrowati, lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1966, di Kebumen, Jawa Tengah. Kedua orang tuanya merupakan pendidik, yang mengabdikan diri sebagai guru di wilayah Gombong. Alhasil, Budi Condrowati pun banyak menghabiskan masa kecilnya di wilayah setempat, mulai dari sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas. Pasca menyelesaikan kuliah di Akademi Keuangan dan Perbankan, atau AKUP Yogyakarta, Budi Condrowati bertemu jodohnya, Made Paita, yang merupakan orang Lampung, suku Bali. Pasca menikah, keduanya pun bermukim di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dan merintis usaha di bidang pertanian. Singkat cerita, pasangan suami istri tersebut dirangkul oleh PDIP, karena dianggap berani, menjadi pendorong aksi demo anjloknya harga singkong di era reformasi. Meski sama-sama bergabung di partai politik, namun sang suami, Made Paita, lebih dulu masuk ke ranah legislatif. Bahkan Made Paita sempat menduduki jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Beberapa tahun berselang, Budi Condrowati pun meneruskan perjuangan sang suami. Pada 2019, Budi Condrowati mengikuti kontestasi pemilihan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Budi Condrowati meraup hampir 20.000 suara dari daerah pemilihan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Kini, dia menjabat anggota DPRD Lampung, periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Juga diamanahkan jabatan sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji. Banyak hal menarik dalam kehidupan wanita Jawa yang satu ini, mulai dari gayanya yang terkesan tomboy, hingga nyalinya yang tak takut mati. Berikut wawancara khusus bersama Budi Condrowati, bicara profil, karir, wejangan hidup, dan garis perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Tabi pun. Halo, saya Budi Condrowati, anggota fraksi DPRD Provinsi Lampung. Saya lahir di Kebumen, Jawa Tengah. Ibu saya seorang guru SMP, bapak saya seorang guru waktu itu sekolah teknik di Gombong, Kebumen. Ya, di SD Negeri 1 Gombong, SMP Negeri 2 Gombong, dan SMA Negeri 1 Gombong, Kebumen. Saya kuliah di Jogja, di AKUP Bank di Jogja, D3 AKUP Bank. Saya menikah, saya dibawa suami ke Lampung, terdampar di Lampung. Akhirnya saya melanjutkan S1 di Saburai, Universitas Saburai, dan beberapa tahun kemudian saya ambil S2 di Setiayapan, Jakarta. Saya kuliah di Jogja, ketemu suami kebetulan juga kuliah juga di Jogja, diboyong ke Lampung, terdamparlah di Lampung. Saya nikah tahun 98. Suami orang Lampung, suku Bali, namanya Made Paita. Tinggalnya langsung waktu itu di Mulya Asri, Tulang Bawang Barat. Saya petani singkong, tetapi mungkin karena jiwa gimana ya, suka kalau lihat yang kayaknya nggak bener, kita ini berontak gitu. Demo waktu itu. Jadi demo singkong, waktu itu singkong harganya anjlok. Saya dengan suami saya mengkoordinir, kebetulan kami punya armada truk. Jadi yang mengangkut-ngangkut singkong petani. Jadi kami galang supir-supir truk, nggak usah setor ke pabrik A. Dan itu bertahan sampai 2 minggu, akhirnya pelimpunan, perusahaan kan otomatis nggak dapat singkong. Nah, gara-gara itulah dilirik PDI Perjuangan. Jadi kami dirangkul, bapaknya menjadi ketua PAC. Ketua PAC Tulang Bawang Tengah, nyalon dewan, jadi terus jadi DPC, nyalon lagi jadi ketika DPC lagi.
saya masuk pada waktu itu di Badiklat cabang Tulang Bawang. Di waktu Badiklat cabang itu tahun 2002 kalau nggak salah, saya dikirim perwakilan dari DPC Tulang Bawang yang belum dimekarkan mengikuti sekolah khusus, kader khusus perempuan seluruh Indonesia. Dengan berjalannya waktu, saya ikut diklat, terus ditarik ikut Baguna Provinsi di bawah Mbak Ismayatun, ya sekarang Ketua BPKRI. Kasih bantuan waktu itu ke Bengkulu, ke Jogja, kemana-mana. Dengan berjalannya waktu, memang PDI Perjuangan kan cari perempuan. Pada waktu pergantian pimpinan DPD dari Pak Sahrudin ke Pak Sudin, saya ditarik untuk ikut pengurus jajaran pengurus DPD. Saya jadi wakil sekretaris eksternal. Setelah itu nyalon kan nomor 1. Alhamdulillah dapat 18.000 lebih suara untuk perolehan kemarin waktu nyalon di Provinsi Dapil 6. Pada waktu itu orang kenalnya kan sama Majapahita. Condrowati siapa kan orang belum tahu, saya baru lahir istilahnya. Walaupun saya sudah ikut lama di politik. Saya turun dengan Pak Made, jadi pertama kami lewat jalur keluarga dulu. Jalur umat kebetulan karena Pak Made orang Bali, lewat jalur orang Bali. Kebetulan saya ini kan orang Jawa, saya lewat jalur Jawanya gitu loh. Jadi dua-duanya jalan, walaupun pada waktu itu di portal sana, di portal sini, nggak usahlah saya nyebutin, nggak etis. Dengan perjalanan itu justru saya terima kasih sudah di portal. Kenapa? Membuat saya semakin tahan uji. Dulu mungkin jantung saya cuma 1. Tetapi karena dengan pelajaran 2019, jantung saya sekarang 5. Tidak ada hal yang sulit kalau kita punya kemauan. Yang penting kita masih dalam jalur. Tidak ada yang sulit karena kita mencintai pekerjaan kita, kan begitu. Jadi kalau misalkan saya ditutup pintu, ya saya lewat jendela, kan begitu. Jendelanya ditutup, lewat atas genteng, kan gitu. Atas genteng ditutup, gerilya bawah tanah. Mengasihkan memang, nggak ada capeknya. Justru tantangan buat saya. Saya petani, anak singkong. Saya ingat bapak saya, kamu jangan melupakan leluhurmu. Pekerjaanmu sebagai petani jangan. Kamu sebagai DPR sambilan, tapi utama kamu petani. Kami petani, sawit, ada singkong, ada ikan. Jadi saya jual punyo juga. Saya bisa menyekolahkan anak ke luar negeri karena ikan, jangan dianggap remeh ikan. Kelihatannya mungkin sekilo 20.000 ya. Itu paten, tapi dengan pasar naik kami beralih ke nila. Terus ada belida. Saya jual bibit belida 1 ekor 3 jari ini 30.000 1 ekor. Bapaknya walaupun di politik ya petani itu, dan walaupun masih jadi waktu itu bapaknya jadi anggota DPR ya nikul tangki ya tangki, kami nggak malu, memang kami petani. Mungkin nggak percaya ya kalau saya tukang nikul tank ya. Tapi harus ngajar lagi ini kalau nyemprot model begini saya ngerti. Puyernya dikecilin, digedein saya paham. Jadi saya nggak dibohongin sama anak buah kan. Saya harus praktek dong. Mancing, hobi saya. Kalah sampai kalau mancing sama saya. Menikmati hidup, bersyukur itu. Dengan bersyukur kita otomatis berterima kasih kepada Tuhan. Kadang kan kita tidak menyadari apa yang kita dapatkan melebihi apa yang kita pinta kepada Tuhan. Kedua, enjoy, positive thinking. Karena kalau kita negative thinking, menurut saya sinyal-sinyal negatif itu masuk juga ke dalam diri kita. Tapi kalau kita berpikir positif, sinyal-sinyal positif dari alam semesta masuk ke dalam diri kita. Suka minum teh manis? Suka kan? Teh manis dikasih gula 2 sendok, didiemin aja manis nggak? Nggak manis. Tapi kalau diaduk-aduk manis kan? Manis. Begitu juga kehidupan kita.
Kalau diaduk-aduk dengan semua masalah, jangan mengeluh, hasilnya pasti manis.